Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya kembali lagi mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan sedikit merefleksikannya. Bacaan sabda Tuhan hari ini sekaligus merupakan bacaan untuk hari Rabu Abu yang merupakan salah satu kalender di dalam kalender liturgi kita yang merupakan awal atau semacam pembuka untuk puasa kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan bab 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan tadi, bacaan Injil Matius, sekaligus merupakan bacaan yang akan kita dengarkan pada hari Rabu Abu. Dalam bacaan tersebut, Tuhan menekankan 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama dalam hal memberi sedekah. Jadi ketika kita memberi sedekah, Tuhan menyampaikan atau Tuhan mengajarkan supaya ketika kamu memberi sedekah, janganlah seperti orang yang mencari pencitraan diri supaya dilihat orang sehingga kemudian mendapat pujian. Tetapi ketika kamu memberi sedekah, berikanlah sedekah itu dengan ketulusan hatimu atau dengan hal yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang dimaksudkan di situ adalah hati kita yang paling dalam. Artinya kita memberi bukan karena ada sebuah motivasi, tetapi karena memang kita memberi karena dari ketulusan hati kita untuk memberi. Dalam hal berdoa, Tuhan juga menyampaikan atau mengajarkan kepada kita supaya ketika kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Berdoa dengan penuh ekspresi yang seolah-olah dilihat atau tampak bahwa mereka itu sedang menghayati doanya, tetapi semuanya itu motivasional
di baliknya itu agar mereka dipuji orang. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jika kamu berdoa, masuklah ke dalam pintu, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Dan mungkin hal ini yang dimaksudkan adalah ketika kita berdoa, masuklah ke dalam keheningan hati kita, lalu kemudian bangunlah sebuah komunikasi dengan Bapa atau dengan Allah. Maka bagi Yesus tadi, ketika kamu berdoa di tempat tersembunyi, maka Allah Bapamu yang di surga akan melihat hal yang tersembunyi. Atau apa yang menjadi kerinduan hatimu, kebutuhanmu akan dilihat oleh Bapa, dan saatnya nanti Bapa akan mengabulkan atau memberikan berkatnya atasmu. Dan yang paling akhir adalah hal berpuasa. Dalam hal berpuasa juga Tuhan mengajarkan hal yang sama, bahwa ketika kita berpuasa janganlah muram mukamu seolah-olah bahwa kita itu sedang berpuasa, atau mungkin dalam arti janganlah kita berpuasa eh, seperti orang munafik, di mana mereka menunjukkan bahwa saya berpuasa ya, atau saya tidak makan ini, saya tidak makan itu ya, atau mungkin saya menginginkan agar diri saya itu dilihat orang atau dipuji orang. Saya tidak makan, saya tidak minum, atau apapun lah sejenisnya. Tapi bagi Tuhan semuanya itu adalah hal-hal yang sudah mendapat upahnya di dalam dunia ini. Bagi Tuhan ketika kamu berpuasa, minyakilah wajahmu, lalu kemudian jangan menunjukkan bahwa kamu sedang berpuasa, sebab Bapa melihat kamu sedang berpuasa. Dalam arti bahwa ketika kita berpuasa, tunjukkanlah suatu kebenaran bahwa kamu itu sungguh-sungguh berpuasa. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, hari Rabu Abu atau Rabu Abu merupakan, kalau dalam kaitannya dengan kalender liturgi gereja kita, itu merupakan hari pertama Prapaskah, di mana kita ditandai atau masa itu ditandai dengan penerimaan abu. Penerimaan abu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, bukan sekedar kita menerima abu, kita sudah mendapatkan tanda salib dalam bentuk abu di dahi kita. Tetapi lebih dari itu merupakan sebuah bentuk ungkapan tobat kita atas dosa-dosa yang telah kita buat. Dan sekaligus di sini menekankan bahwa supaya kita mengakui atau menyesali dosa-dosa kita dengan menerimakan sakramen pertobatan ya, di mana kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, di hadapan gerejanya, dengan perantaraan para imam, uskup maupun hierarkis lain yang memang sudah ditunjuk untuk memberikan sakramen tersebut. Kalau di dalam misalnya baru, jadi Rabu Abu itu dipahami sebagai suatu bentuk peziarah rohani kita pada masa Prapaskah, di mana di sana kita menunjukkan diri ketiga hal tadi, bahwa kita memberi kasih kepada yang lain, berbagi ya, atau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga di dalam puasa ini kita mempersiapkan diri dengan berdoa yang tulus kepada Allah. Baru-baru ini Paus Fransiskus menyerukan kepada kita semua umat Katolik sedunia, termasuk kita, bahwa tanggal 2 Maret atau hari Rabu itu kita diajak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami peperangan, secara khusus di Ukraina. Dan tentunya juga bahwa saudara-saudari kita yang di Rusia yang mungkin mengalami korban perang itu. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan puasa tadi, bahwa dalam puasa itu kita sungguh-sungguh menunjukkan diri bahwa kita itu benar-benar berpuasa ya, dengan isi atau dengan kontennya tadi adalah kita berpuasa mengurangi apa yang menjadi kebiasaan kita, lalu kemudian sebagiannya kita bagikan kepada yang membutuhkan. Lalu kemudian di dalam doa kita menyampaikan intensi kita kepada Allah untuk mereka, untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam, korban perang, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan kita sendiri yang kita perlukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, singkat kata dikatakan bahwa Rabu Abu ini merupakan suatu masa di mana kita berbenah diri ya, untuk menghayati apa yang menjadi momen pertobatan bagi kita,
sehingga saatnya nanti kita bisa memandang Kristus yang bangkit dan juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Semoga.